Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Hari ini tanggal 6 Mei pukul jam 17.28 kita akan mereview saham yang dimintai subscriber kami untuk kita ulas secara lebih dalam lagi ya. Jadi seperti itu. Nah, topik kita kali ini kita akan membahas mengenai dari sini ya teman-teman ya. Gua bilang apa ya? Gue tuh terbang kan karena ada momen krusial ini. Nah, kira-kira masih amankah ya? Seperti itu. Nah, topik kita kali ini tuh kita dapatkan sumber informasinya dari sini Bapak Ibu semuanya ya. Nah, ini dari Tekninasia. Ini pukul baru nih beritanya baru ya. Goto hendak privat penempatan 120,14 miliar saham ya. Jadi kenapa kok saham Goto itu dia melakukan PMTH METD atau melakukan penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu. Nah, kira-kira seperti itu bagaimana ke depannya Pak Firman? Ya, kita akan ulas ya untuk kalian. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Oke, kita langsung cek dulu mengenai siapa yang ngegoreng mengenai dari saham Goto ini. Nah, kira-kira siapa sih Pak Firman yang kerek mengenai dari saham Goto ini? Kenapa kok dia bisa terbang? Kenapa kok prediksinya Pak Firman itu kadang betul, kadang tidak? Ya, seperti itu. Tapi banyak betulnya mengenai dari saham Goto. Nah, ini ya Bapak Ibu kita akan cek ya untuk kalian mengenai siapa yang ngerek. Ya, ini ya Bapak Ibu ya. Terbangnya mengenai dari saham Goto hari ini tuh mencapai 4,5% ya. Itu siapa pelakunya? Nah, ini Bapak Ibu yang masuk itu adalah AK, IU, MG, RX, NI, SS ya, yang selama 2 hari ini tuh mereka akumulasi besar-besaran. Nah, yang paling tertinggi itu adalah AK. Mereka masuk sekitar 4,4 juta lot ya. Uangnya nilainya berapa sih Pak Firman ya? Sekitar 30 miliar ya Bapak Ibu ya. Terus ada IU 20,1 miliar, MG 14,4 miliar, RX 10,10 miliar. Nah, ini ya Bapak Ibu ya yang saya jelaskan ya. Bahwa seorang market maker, seorang bandar, seorang big player walaupun mereka uangnya itu 200 miliar, tapi mereka itu masuknya itu 10%. Kalau enggak ya 20%. Ya, seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu bagaimana? Ya, masuknya ya pasti all in. Nah, di lapangan itu bagaimana Pak yang terjadi? Jadi investor pemula yang mereka bukan backgroundnya dari akademisi atau dari keuangan, mereka itu mayoritas spekulan. Ya, mayoritas spekulan. Jadi mereka dapatkan informasi ya dari mana? Dari influencer, ya guru saham yang nggak bertanggung jawab, ya, terus oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, ya, kata-kata komentar buzzer-buzzer, ya, seperti itu. Atau enggak ya dapat buzzernya Mimin nih di bawah ini banyak nih nanti. Ketika saya bikin dari saham Goto itu nanti banyak, ya, nanti kalian bakalan kena tuh dari situ. Tapi kalau kalian itu masuk di kelas akademi kami, ya kalian nggak bakalan ini ya kena mental seperti itu. Nah, kenapa Pak Firman? Ya karena yang saya ajarkan itu adalah apa namanya? Data kredibel. Jadi alat-alat yang saya sampaikan dan cara berpikir pasar modal itu bagaimana itu ya saya sampaikan. Ya, seperti itu. Nah, di saat Goto ini akan private placement ini dimanfaatkan oleh AK, EU, IU, MG, RX. Jadi dikerek sahamnya naik ke atas. Ya, terus BB, JP, XL, YP, HD ini mereka jual barang. Ya. Jual barang. Ya. Senilai berapa Pak Firman ya? Mereka berhasil exit point. Ya, senilai 35,5 miliar. Terus JP 20,1 miliar, XL 16,5 miliar, YP 6,4 miliar. Nah, jangan-jangan ini kelasnya Pak Firman. Ya, hanya sebagian sih, nggak banyak. Ya, kayak di AK seperti itu. Ya, kayak gitu teman-teman. Nah, makanya seorang market maker itu mereka punya akun sekuritas banyak.
ya. Jadi diversifikasi mereka apa namanya? Mereka jam terbang itu sudah tinggi. Nah, Bapak Ibu ya yang mungkin literasinya dapat dari berita, komentar-komentar saham di luar sana yang kasih kecap-kecap ya tewas Bapak Ibu. Banyak pensiun nanti, cepet pensiun. Ya, saya jamin cepet pensiun. Lah kenapa? Lah nggak tahu, Pak. Nggak tahu dunia pasar modal itu seperti apa, nggak tahu. Cuman beli saja, ikut seminar habis itu nggak tahu materinya. Ngeri ya? Ya ngeri ya. Kita akan cek apa lagi nih Pak Firman ya. Kita akan cek apa lagi. Nah, kita ke cek ini ya, kabar informasi ini ya. Nah, GoTo Private Placement itu tujuan untuk apa sih Pak Firman? Nah ini Bapak Ibu silakan bisa dibaca. Aksi Kopersen ini berdasarkan pertimbangan agar perusahaan memiliki keingintahuan dan opsi lebih baik dalam mengelola modal. Selain itu maksimalkan imbal hasil kepada pemegang saham. Ya. Tujuan intinya itu ini Bapak Ibu, ya. Ya, memaksimalkan imbal hasil para pemegang saham. Pemegang saham dalam hal ini tuh bukan para scalper. Ya, kalau scalper itu manfaatkan momentum ketika market makernya itu menggoreng. Ya, ini. Ya, tapi kalau dari pihak GoTo ini adalah memaksimalkan imbal hasil kepada pemegang saham yang notabene mereka itu memburu. Ya, jadi ini ya yang dilakukan sama alumni kami. Ya, ini bukan orang ini ya, bukan retail ya. Ya uangnya di atas 1 M lah, ya kayak gitu. Jadi beliau itu masuk ketika itu di harga 115. Tapi sebelumnya mereka sudah ikut di kelas kami dulu. Pak Firman, ini kira-kira masuk di 115 baik enggak? Lah tujuannya untuk apa? Biasanya saya tanyakan itu dulu. Untuk investasi Pak, sikat aja nggak apa-apa. Belinya berapa Pak? Ya 5% atau 10% aja. Pakai uang dingin. Oke siap. Nah, jadi dia aku masih masuk tuh dari 115. Nah, average down-nya sampai ke berapa sih Pak Firman? Ya kemarin dari saham GoTo ini di harga 59 ya. Ya sudah dapat di harga 59. Ya. Berapa nilainya Pak Firman? Ya gede lah. Oh, ternyata Pak Firman yang masuk di kelas Pak Firman ini ya orang-orang yang ini. Ya. Enggak semua sih. Retail yang itu juga banyak kok. Ya. Saya enggak membeda-bedakan. Ya, ketika kalian itu masuk di kelas kami ya tujuan saya itu adalah menyerdaskan. Ya, membantu. Ya, sebelumnya kan itu loss banyak tuh. Dari 10 juta sampai miliaran. Floating lossnya itu miliaran. Nah, setelah saya katakan, Pak, Bapak beli saham ini itu dari mana, Pak? Ya, saya cuma ikut-ikutan, saya FOMO. Saya telat beli, Pak. Saya nggak tahu dunia pasar modal. Ya, waduh. Tapi nggak apa-apa, Pak. Ya, akhirnya Bapak itu sudah masuk di sini. Jadi setidaknya Bapak nanti bisa dikontrol. Ya, untuk entry, keluar, masuk. Ya, bahkan yang nggak masuk di kelas kami saja mereka dapat syafaat. Ya, syafaatnya dalam artian gimana ya? Tahu momentumnya ya, karena setiap mereka itu pencet subscribe dan juga nyalakan notifikasinya, ya ada notifikasi. Wah, ini Pak Firman bikin saham GoTo nih. Saya baca. Ya didengarkan secara detail. Ya, seperti itu. Nah, akhirnya tiap hari main di saham GoTo 3%. Ya, tapi ya sekali entry-nya ya 100 juta, ada yang 200 juta, ada yang 500 juta. Bayangkan berapa itu? Ada yang 1 M juga TikTokan ya di saham GoTo. Ya. Ya, kayak gitu. Ada yang seperti itu. Ya. Dan yang alumni ini bagaimana Pak Firman? Mereka sudah diverifikasi. Mereka tekniknya itu punya 4. Swing trading, investasi, persistent trading, dan juga scalping. Ya, mereka mempraktekkan hal ini. Makanya mereka ya setiap bulan mitos-mitos Mei harganya hancur ya tetap cuan. Ya, seperti itu. Nah, makanya banyak yang menghujat saya, tapi kenapa kok saya masih bertahan ya mereka karena saya berikan datanya yang kredibel. Ya, kayak gini. Ya, ini ya Bapak Ibu ya. Banyak kok ya
Bahkan ada yang dari oknum nih, mahasiswa UGM. Ya, ada yang menghujat saya saja. Ya, tapi no problem. Mereka belum tahu ya dunia pasar modal. Oke, lanjut lagi. Nah, kenapa kok Pak Firman itu bicara mengenai dari saham Goto? Nah, ini Bapak Ibu saya akan perlihatkan untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, ini saya akan lihatkan untuk Bapak Ibu semuanya. Ini yang menjadi sebuah pertimbangan ya untuk saya. Nah, ini. Lihat mengenai dari laporan keuangan dari saham Goto ini. Lihat ya. Saya nggak melihatkan siapa sopirnya, siapa manajemennya. Yang penting itu mereka sudah berhasil mengevaluasi ya kerugiannya. Nah, ada yang orang awam nih bilang kayak di komentar saya kayak gini. Perusahaan rugi, nggak pernah untung. Nah, jadi langsung dihujat kayak gitu. Saya cek dulu sama orang. Ya, saya cek, oh ya wajar, nggak tahu. Nah, apa yang menjadi dasarnya Pak Firman? Ini yang lebih penting Bapak Ibu semuanya. Dia itu pernah rugi 80,9 triliun. Ya. Tapi coba lihat di laporan keuangannya, sekarang sudah menipis. Cuman 937 miliar saja. Coba bayangin Bapak Ibu ketika Bapak Ibu rugi ya per kuartal saja. Coba kalau punya perusahaan, coba kuartal kedua bisa kuat nggak? Yang ada nanti pilot, PHK besar-besaran, demo dan lain sebagainya. Tapi kalau dari saham Goto ini, ya perusahaan Goto ini masih bertahan, berjuang mati-matian ya. Inovasi apa yang akan kita lakukan? Nah, makanya kalau kita lihat dari berita ini itu mereka ya melakukan PMTH METD ya. Penambahan modal tanpa melihat efek terlibat dahulu. Pak, lah ini jumlah ininya delusi dong, Pak. Ya, delusi apa itu delusi? Jadi sahamnya itu dipecah lagi, yang tadinya 10 dipecah tambahin lagi. Ya, seperti itu. Loh, kenapa kok harus mengambil itu ya? Karena kan saham Goto ini kan dijual kepada TikTok. Ya, mereka pecah lagi, tapi ya mereka buyback senilai 3T. Ya, apakah nanti akan di pasar reguler Pak? Enggak, seri A dan juga seri B. Ya. Nih bisa dilihat, manajemen memastikan tindakan kepala ini tidak akan mengakibatkan perubahan rasio hak suara saham seri B terhadap seri A. Ya, kayak gitu. Ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ada yang komentar Pak Firman kenapa kok bertele-tele? Bukan bertele-tele, ini datanya itu ditampilkan kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, kalau ada statement kayak gini, ini datanya, saya nggak ngarang. Ya. Jadi itu biasanya kalau misalkan yang bilang bertele-tele itu ya mereka spekulan. Ya, kalau spekulan itu larinya kemana ya? Ke scalping. Ya biasanya meranah ke spekulasi. Ya. Nah, Pak Firman juga demikian nggak? Iya. Tapi ada waktunya dan juga ada ilmunya juga, Bapak Ibu. Ya. Ini ya mengenai dari saham Goto. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan ke formasi teknik bandar menggorengnya itu seperti apa. Ya. Kayak gini Bapak Ibu untuk formasi bid overnya dari saham Goto. Nah, di sini untuk dari saham Goto itu bidnya 27 juta lot. Overnya 23,2 juta lot ya, dan ini jumlah investornya perdagangannya hari ini mencapai 6.000 dan juga overnya 6.000. Ini jumlah investornya ya atau SID-nya. Ya. Itu Bapak Ibu. Nah, di sini formasinya 6865, ini formasinya 55. Ya, ini 71, 72, ini 22. Ini juga formasi mereka. Ya. Dan Goto ini nggak boleh terbang dulu, makanya dia itu diganjel tuh 10 juta lot. Makan tuh, jebret. Gitu. Nggak boleh terbang sampai situ dulu. Nah, biasanya ketika mereka pingin barang lagi ya diganjel seperti itu. Otomatis mereka waduh, buang dulu ini. Nah, nantinya tim ini tuh makan ya 68, 67 mereka itu makan sampai 65 dan juga 62. Nah, ini asetnya itu mereka
ratusan miliar Bapak Ibu. Wah, gua ngeri ya Pak Firman ya, kaget. Makanya pas waktu kita apa namanya presentasi ya di kelas ya pada kaget, waduh uang kita sedikit Pak Firman ya. Ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita itu dananya itu kecil, yang penting cuan bungkus lah. Ya, cuan bungkus, konsisten aja. Ya. Pak, uang saya cuma 1 juta, nggak apa-apa, 3% bungkus, 5% bungkus, konsisten aja, pasti naik. Ya, ada beberapa sekuritas yang pakai margin. Nah, kalau Bapak Ibu sudah jago ahli ya, cuan bungkus boleh pakai margin, cepet kok naiknya. Ya, kayak gitu caranya. Tapi kalau dirasa dari 1 juta saja atau 100.000 belum nggak bisa kelola, nggak tahu ilmunya ya, jangan pakai margin, berbahaya Bapak Ibu. Ya. Jadi di luar sana orang-orang yang apa namanya asetnya dari 100.000 jadi naik sampai ada yang 1 M, ya mereka itu ya pakai margin. Ya, apa itu Pak margin? Nah, di kelas kami juga dibahas tuh hal itu. Ya. Jadi yang saya jelaskan itu ya saya pribadi bukan inisiatif dapat uang dari buka kelas, enggak Bapak Ibu. Ya. Tapi di situ Bapak Ibu registrasi itu adalah sebagai jiwa emosional Bapak Ibu itu ada. Jadi Pak Firman, saya sudah bayar ini, setidaknya saya harus ini dong. Nah kalau misalkan Bapak Ibu nanti ada lagi kok Pak Firman bikin konten kayak gitu. Tapi kalau di situ Bapak ada registrasi kayak gitu ya ada rasa tanggung jawab. Ya seperti itu. Nah saya pribadi ya dulu ketika saya ngajar ya sebagai dosen itu ya seperti itu Bapak Ibu semuanya. Ya kayak gitu. Nah, yang penting itu di market itu cuan. Oke. Nah ini Pak Firman, Goto tadi transaksinya mencapai berapa nih? 287 miliar. Gede kan? Gede. Jadi ini lagi digoreng, tadi digoreng, weng kayak gitu. Nah besoknya bagaimana? Ya biasanya akan dibanting ketika ada hal itu. Dinaikkan sampai ke setinggi mungkin. Habis itu retail yang ngehina di bawah, yang maki-maki di bawah pada masuk tuh di atas. Habis itu bagaimana? Disiram, bret, gitu. Ya. Dan saya sudah katakan pada saat waktu 59 gak usah khawatir, banyak yang hina saya. Ya, karena saya sudah sering ya mengenai dari saham Goto ini ya. Ya tetap, tapi di sisi lain saya juga akan bahas saham lain juga ya, nggak cuma dari saham Goto. Ya, karena Goto ini banyak sekali antusiasnya yang menunggu kabar up to date dari saham Goto ini ya. Tetap saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi ini ya seperti itu. Oke Pak Firman, bagaimana strategi mengenai dari saham Goto? Oke kita ke chartnya ya. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita lihat dari bandar volume, ini saya pakai Stockbit ya Bapak Ibu ya. Nah kalau di Stockbit itu bandar volume itu bisa ketahuan ini diakumulasi jadi digoreng. Ya, mereka sudah punya barang teraverage di harga ini ya, sudah cukup banyak barangnya, habis itu diterbangkan tang naik ke atas. Biasanya banyak yang ikut tuh. Ya. Banyak baru pada masuk. Ya. Gitu. Nah, berhubung subscriber saya itu usianya 35 tahun ke atas ya dan saya riset mayoritas lebih ke swing sama invest, bagaimana Pak Firman untuk cara masuknya? Oke. Bapak Ibu silahkan bisa antri beli ya di harga 67, dicicil saja boleh. Terus di 66 serta di harga 64 dan juga di harga 62 serta di harga 61 mengenai dari saham Goto ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa dicicil boleh. Maksudnya bagaimana Pak Firman? 10% boleh ya sesuai budget RDN Bapak Ibu semuanya. Ya, tuh. Atau enggak ya Bapak Ibu tunggu dulu ketika dia koreksi di harga 61. Ini ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Kalau misalkan Bapak Ibu itu memburu terus, tetap dapat barang. Tapi suatu saat nanti ya juga amunisi Bapak Ibu ya habis. Ya, itu. Tapi tetap dapat barang. Nah, kalau menunggu belum tentu Bapak Ibu tuh dapat. Tapi sahamnya sudah terbang tinggi, waduh nggak dikasih Pak Firman. Biasanya seperti itu. Ya tinggal nanti sesuaikan passion Bapak Ibu semuanya.
Nah, oke Pak Firman, saya sudah dapat Pak Firman. Ya. Saya pengen jual di mana Pak Firman, di 70? Kalau enggak ya di harga 71 ya. Tadi sempat saya live trading bareng sama yang masuk di kelas privat ya. Kelas privat. Nanti itu Pak Firman, saya punya di harga 65. Kira-kira saya jual di mana? Ya, targetnya itu di harga 71 Pak. Ya, tapi Bapak di harga 70 saja. Itu 71 itu adalah angka psikologi. Ya, semua akan dipasang di situ. Nah, itu digoreng. Nah, ini untuk seri saham GoTo ini sudah terbang rally Bapak Ibu 1 2 3 4 5, sudah 5 kali berturut-turut diterbangkan itu. Ya. Ya kayak gitu. Pak lah kalau besok terbang lagi Pak bonus. Ya, sampai ke 75 dan juga di 76. Ya. Ini untuk target kalau misalkan ranahnya ke 74 ya 71 ini mereka harus borong dulu. Ya. Tapi ya kayaknya sih ini akan ini dulu, buang barang dulu lah. Mereka sudah keluarin uang banyak kok, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, nanti tunggu dia distribusi lagi. Ya, itu. Itu untuk swing sama untuk invest, ya. Untuk investnya jangka panjang Pak Freeman ya, arahnya kemana? GoTo ini ke 148 ya, dan juga di 113. Ya, nanti akan balik lagi ke 400 ya. Jadi mereka akan memperbaiki laporan keuangannya dulu. Nah, mereka para big money itu ya mereka manfaatkan momentum ini. Ya. Kayak gitu Bapak Ibu, ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja ya, sedikit review mengenai dari saham GoTo ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah support channel ini. Akhirnya portofolio kalian itu bisa hijau terus. Dan untuk kalian yang kepengen masuk di grup kami, ini saya akan tutorialkan untuk cara masuknya ya Bapak Ibu ya. Nah, mohon maaf ya Bapak Ibu semua yang notabene sudah ngantri sejak 2 tahun lalu pengen masuk di kelas kami. Ya, kami baru bikin grup ya Bapak Ibu semua ya. Dan ini hasilnya. Kenapa kok baru bikin grup sekarang Pak Firman, nggak kemarin-kemarin ya? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Nah, setelah sudah memikirkan semua dan ini hasilnya ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap bulan itu kita juga trading ya. Jadi saya bukan analis saja tapi ya juga trading juga. Trading, swing dan juga untuk invest juga kami punya semuanya. Nah, di bulan April kemarin ya ketika marketnya sepi kita rekomendasi total ada 33 stok ya, yang terdiri profitnya ada 25, holdnya itu 0, stop lossnya itu 8, win rate-nya sekitar 76%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya ya. Lalu bagaimana Pak Fran untuk cara gabungnya ya? Trading saham ini diklik ya Bapak Ibu, nanti ketemu menu seperti ini ya. Nah, nanti ini tinggal pencet tombol gabung saja, ini klik tombol gabung. Dan setelah itu Bapak Ibu bisa pilih yang rekomendasi cuan besok. Kalau enggak rekomendasi pasti cuan, pilih di antara itu ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1-8 emiten untuk setiap harinya. Dan untuk target profit kami adalah 1-3%, dan adapun untuk stop lossnya 1-3%. Adapun target kopi level 3, level 1 itu ketika kita masih live streaming, Bapak Ibu bisa komentar saham mana yang akan kita bahas. Ya, seperti itu. Nih, tinggal dipilih saja Bapak Ibu ya, tapi saran saya masuk di sini untuk level 1, 3 dan target kopi ini adalah sebuah level hiburan saja. Ya. Nah, Pak Firman saya nggak bisa masuk ini, saya gaptek. Ya, ini hubungi saja nomor di bawah ini ya Bapak Ibu. Ini ya ada nomor WA saya. Itu WA saya pribadi ya. Jadi bukan dari admin. Jadi investor itu langsung hadapan dengan saya. Kalau admin itu khusus untuk membuat konten seperti ini, menyiapkan thumbnail dan lain sebagainya, mereka ini semua pakai tim ya. Tapi kalau ini ya saya pribadi. Kenapa Pak Firman? Karena kalau untuk laporan keuangan keuangan itu sangat sensitif. Jadi nggak semua orang itu bisa ya, gitu. Nah, ketika Bapak Ibu itu klik di sini kelas Pak Firman nih, klik saja, nanti akan keluar menu seperti ini. Nah, ini saya akan jelaskan Bapak Ibu ya di kelas ini.
Ya, ini ada kelas akademi trading saham bulan Juni angkatan ke-7 ya. Kita buka cuman 100 orang saja ya. Di situ registrasinya cuma 400.000. Kita agendakan 8 kali pertemuan dalam 1 bulan. Setiap hari Rabu dan juga hari Jumat pukul jam 19.30 waktu Indonesia Barat ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu bisa masuk ya. Seperti itu. Ya, ini. Ya, di situ Bapak Ibu akan diajari tuh dari nol dasar banget ya. Ya, jadi kayak perkuliahan ya, tapi ya nyantai ya. Nyantai di situ Bapak Ibu bisa tanya langsung kepada saya. Ya, ada RPS-nya, jadi nggak ngasal ya seperti itu. Nah, di situ nanti Bapak Ibu diajari cari saham-saham yang bakalan terbang ya seperti itu. Itu tinggal pilih saja. Tapi mohon maaf nggak ada rekomendasi saham. Terus kita juga ada level 1, 2, 3, serta 4. Yang mana level tersebut Bapak Ibu itu tinggal pilih saja pilih yang mana. Bukan level 1, 2, 3 habis itu enggak. Jadi ketika Bapak Ibu itu pilih yang valuasinya besar, maka keuntungan yang dapat rekomendasinya itu paling banyak. Ini itu. Tapi mohon maaf nggak ada materinya. Ya, kayak gitu. Terus kita juga ada yang kelas prioritas atau VIP ya, pasti cuan kelas awal investor pemula. Di situ Bapak Ibu dapat tuh live trading bareng dengan saya, materi dan lain sebagainya ya kayak gitu. Pak Firman, saya pengen belajar langsung ya, tapi di sini online ya. Online sama juga berhubung yang di kelas Mei itu sudah berjalan ya. Bapak Ibu tinggal pilih yang ini kalau yang pengen langsung ya. Pilih yang itu ya. Nanti Bapak dapat materi dan juga live trading. Terus yang kelas medium juga sama, tapi jamnya itu menyesuaikan kesibukan Bapak Ibu. Misalnya kapan minggu apa itu kita ya bisa masuk yang ini. Ya kayak gitu. Terus kalau yang kelas pro itu yang ketemu bisa belajar langsung dengan saya. Ya di situ. Ketemu langsung dengan saya di mana pengen belajar langsung dengan Pak Firman ya secara face to face ya boleh di situ. Ya, itu. Bapak Ibu di Surabaya, Jakarta, Malang, ya di wilayah Jawa boleh. Di luar Jawa bagaimana Firman boleh. Nanti dibicarakan mengenai transportasinya. Ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Apa namanya? Terkait review dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Dan ingat ya, kelas ini itu untuk kalian bagi para pemula ya yang nggak tahu dunia pasar modal, daripada kalian itu loss 10 juta, ratusan juta, bahkan miliaran, lebih baik join di kelas kami dulu ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.